Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore peserta webinar. Kali ini saya membuat video kedua tentang soft skill activities atau kegiatan soft skill yang ada di Al-Fatah sebagai kurikulum inovatif yang kami kembangkan. Nah, apa yang dimaksud dengan soft skill activities? Yang dimaksud dengan soft skill activities adalah kegiatan-kegiatan yang kami pilihkan untuk santri-santri kami, dan santri-santri kami pun juga bisa memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, mengapa kami membuat soft skill activities? Karena hard skill ditambahkan dengan soft skill, hasilnya adalah suatu kesuksesan. Berdasarkan penelitian di Harvard University, Amerika Serikat, kebutuhan seseorang terhadap kemampuan atau keterampilan soft skill itu lebih besar daripada hard skill. Jadi untuk hard skill dibutuhkan sekitar 20%, sedangkan soft skill dibutuhkan 80%. Nah, kemudian apa perbedaannya hard skill dengan soft skill? Nah, saya buat suatu contoh saja dalam berbagai bidang. Contoh di bidang bahasa. Ketika seorang siswa mengetahui bahasa asing seperti apa, itu yang disebut dengan hard skill. Tapi ketika mereka bisa menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk menyapa orang lain di luar negaranya sendiri, maka itulah yang disebut dengan soft skill. Kemudian bidang kedua, contoh di bidang komputer. Jika ada seseorang yang ahli dalam mengetik dengan menggunakan 5 jari, 10 jari, atau yang lainnya, itulah yang disebut dengan hard skill. Tapi jika mereka mampu membuat poster atau jurnal dengan keahlian mengetik mereka, maka itulah yang disebut dengan soft skill. Kemudian untuk pekerjaan. Dahulunya pekerjaan itu identik dengan ijazah. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula jabatan seseorang. Nah, itulah hard skill. Tapi ketika seseorang diterima di suatu pekerjaan dengan mengandalkan kemampuan teamwork-nya, maka itulah yang disebut dengan soft skill. Kemudian bidang akuntansi, jika seseorang mampu menghitung pembukuan, mampu menghitung untung dan rugi dari suatu usaha yang mereka bangun, itu disebut dengan hard skill. Tapi jika keuntungan dan kerugian dari usaha mereka bisa mereka olah sedemikian hingga keuntungan tersebut dapat mereka sedekahkan kepada orang lain, maka mereka dapat menunjukkan kepedulian sosial. Itulah yang disebut dengan soft skill. Lanjut, di bidang sains, jika seorang siswa mampu menghafal rumus kimia, biologi, dan lain sebagainya, maka itulah hard skill. Tapi jika rumus-rumus tersebut dapat digunakan untuk membantu sesama dengan cara merancang suatu teknologi tepat guna, maka itulah yang disebut dengan soft skill. Nah, oleh karena itu, kami sangat berharap santri-santri kami dapat memiliki soft skill yang tinggi selain memiliki kecerdasan atau intelektual. Nah, jadi tujuan kami membuat soft skill activities adalah melatih santri kami untuk memiliki life skill. Jadi ada hard skill dan soft skill sesuai dengan bakat dan minatnya. Membangun karakter-karakter. Jadi soft skill juga membangun karakter-karakter dan membiasakan karakter-karakter tersebut untuk dilakukan oleh santri kami setiap harinya. Entah itu kejujuran, tanggung jawab, keingintahuan, religiusitas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk jadwal, untuk pekan pertama itu khusus untuk santri yang ada di pondok, sedangkan untuk pekan ketiga untuk santri yang berada di rumah. Nah, kami jabarkan beberapa komunitas yang sudah kami bentuk. Jadi komunitas itu adalah representasi dari soft skill activities. Jadi kami bentuk komunitas-komunitas sesuai dengan tema dari soft skill masing-masing.
kami mengusung tema komunitas ini seperti klub-klub ekskul yang ada di Jepang. Hanya saja kami sesuaikan teknis pelaksanaannya sesuai dengan schedule atau kegiatan yaumiyah pondok. Nah, langsung saya percepat saja menuju ke pembahasan setiap komunitas. Nah, komunitas yang pertama yaitu Heart Community atau singkatan dari House of Art Community. Nah, Heart Community ini adalah komunitas seni khusus santriwati. Jadi di sini mereka yang tergabung dengan komunitas ini membuat produk-produk garmen seperti pakaian jadi, jilbab dan lain sebagainya. Di sini ada produk-produk yang sudah dibuat oleh santri-santri kami. Jadi di sini ada bros. Bros di sini dari rajutan dan bros ini mengikuti konsep matematika. Jadi ini juga sudah kami lombakan di Winsa. Jadi waktu itu ada lomba karya tulis ilmiah dan kami termasuk di karya tulis ilmiah terfavorit ketiga. Nah, ini jilbab yang sudah dibuat oleh santri-santri kami ketika kegiatan liburan. Lanjut ada produk gantungan kunci. Ini adalah usaha dari alumni kami. Jadi setelah lulus, alumni kami tetap kami pantau. Dan ternyata banyak sekali alumni kami yang membangun usaha sendiri. Ada juga yang sudah kuliah, ada yang membangun usaha sendiri. Nah, ini termasuk salah satu usaha Jinggarajut Company. Jadi beliau membuat tempat HP atau case HP, kemudian gantungan kunci dan lain-lainnya. Tuh. Kemudian ini ada baju-baju yang dijahit oleh santri kami. Kemudian Assign Club. Assign Club adalah komunitas singkatan dari Art Design Club, yaitu komunitas seni 2 dimensi atau 3D non-digital. Jadi yang tidak menggunakan komputer, jadi mereka hanya menggunakan manual saja, menggunakan pensil warna, krayon, dan lain sebagainya. Atau mereka membuat maket-maket 3D. Jadi kemarin sempat ada PTS kinerja selama 2 minggu. Mereka ketika PTS mereka membuat karya seni. Jadi ini yang saya tampilkan. Ada kaligrafi. Nah, ini ketika ada pameran pengajian akbar kami tampilkan. Ini karya kelas 10. Kemudian ada poster, komik, dan lain-lain. Battle of Surabaya. Nah, kemudian ada Gucci. Ada juga maket 3D dari bangunan Al-Fatah. Nah, kemudian komunitas ketiga adalah STEAM Club atau Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics Club. Jadi komunitas peneliti yang merancang suatu teknologi sederhana atau modern yang tepat guna. Nah, jadi kemarin ada yang merangkai listrik dari bahan-bahan alami. Kemudian ada yang membuat akuarium dari bahan-bahan bekas yang dipermak santri kami menjadi indah. Kemudian tidak kalah juga dengan santri, para guru dan kepala sekolah juga membuat hand sanitizer sendiri buatan Al-Fatah. Ini ketika pandemi awal kemarin, jadi kami membuat produk sendiri di lab kimia kami. Nah, kemudian komunitas keempat adalah Agriculture Club. Jadi di sini adalah komunitas pencinta alam yang memiliki kegiatan merawat tanaman atau binatang. Selain merawat tanaman atau binatang, kami juga melakukan pemilahan dari sampah organik dan sampah anorganik. Jadi harapannya kami bisa membuat pupuk sendiri dan bisa mengolah sampah anorganik menjadi bahan yang berguna. Nah, kalau ini kegiatan santri-santri kami ketika merawat tanaman. Kemudian ini sampah-sampah anorganik yang sudah kami pilah
Dan harapannya kami punya seperti ini. Ini masih harapan kami. Tuh. Nah, komunitas selanjutnya Culinary Club. Klub memasak khusus untuk santriwati. Jadi kami di klub ini itu memang khusus santriwati, hanya saja ketika Idul Adha, santri-santri kami sudah terbiasa untuk menyembelih dan memasak sendiri. Nah, ini hasil olahannya. Nah, ini juga ketika ujian akhir. Jadi kami sudah terbiasa untuk meminta santri kami untuk memasak sendiri. Nah, harapan kami bisa membuat makanan olahan dari hasil agriculture club. Lanjut, charity club. Charity club adalah klub peduli sosial yang melakukan kegiatan penggalangan bantuan moral, ilmu, dana, atau benda-benda bermanfaat. Nah, sebenarnya ini kami lakukan setiap tahunnya di bulan Desember. Jadi kami mengirim santri-santri kami ke daerah-daerah untuk melakukan kegiatan peduli sosial. Entah itu mengajar ngaji, entah itu melakukan ceramah, atau melakukan pengabdian masyarakat memberikan sumbangan-sumbangan dana. Nah, ini kami lakukan ketika bulan Desember di akhir semester 1. Nah, karena kami sudah membentuk charity club, harapan kami tidak hanya pada bulan Desember saja, tapi setiap bulannya kami akan menggalang dana untuk masyarakat sekitar. Lanjut, ada Jarvis Community. Jarvis Community itu singkatan dari jurnalistik, inovatif, dan artistik. Jadi ini adalah komunitas para jurnalistik. Jadi kegiatan yang dilakukan membuat perpustakaan digital, menggalakkan literasi, membuat karya-karya literasi, meliput berita tentang Al-Fatah. Nah, ini adalah buletin yang sudah kami buat, dan buletin ini dicetak, disebarkan ke jamaah kami yang tersebar di berbagai masjid terdekat. Ada yang masjid di daerah-daerah juga, kami berikan buletin ini untuk dibaca setelah khutbah Jumat. Nah, ada juga majalah Al-Fatah yang dibentuk oleh Jarvis Community. Nah, harapan kami, tim Jarvis Community ini juga bisa meliput berita-berita yang ada di Al-Fatah. Lanjut, LE atau Lingua Army. Ini adalah komunitas pecinta bahasa asing, dan sementara ini yang kami adakan adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi di kegiatannya kami biasanya mengundang native speaker, bekerja sama dengan klub-klub bahasa baik dari Pare maupun dari Sidoarjo. Kemudian kami juga mengadakan kerjasama dengan negara Malaysia dan negara Thailand. Kami mengirim santri-santri kami ke sana untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sana. Nah, kemudian harapan kami juga punya YouTube channel tersendiri untuk bahasa. Jadi kami akan mengulas bagaimana bahasa Arab dan bahasa Inggris di mata warga negara Indonesia. Lanjut, ada Entrepreneur dan Technopreneur Club. Ini adalah komunitas wirausaha. Perbedaannya, untuk entrepreneur khusus untuk santri SMP, technopreneur untuk santri SMA. Nah, technopreneur itu kegiatan wirausahanya telah memanfaatkan teknologi, baik dalam produksi, distribusi, promosi, maupun penjualan. Nah, harapan kami punya media sosial penjualan sendiri, baik dari Shopee, Instagram, maupun Tokopedia. Lanjut, komunitas berikutnya adalah produk. Produk adalah programmer dan desainer community. Jadi ini komunitas programmer dan desainer. Ini adalah produk digital poster yang sudah kami buat. Nah, ini harapannya komunitas dapat membuat seperti ini. Dan harapan kami juga siswa dapat membuat poster Al-Quran dan hadis seperti yang ada di internet. Kemudian bisa membuat cover buku-buku atau modul-modul yang dibuat oleh asatid. Jadi mereka bisa membuat covernya. Nah, ini yang akan kami canangkan. Jadi modul-modul pembelajaran yang dibuat oleh asatid akan kami lengkapi dengan AR, jadi augmented reality.
Jadi ini nantilah yang akan menjadi program kita ke depannya. Kemudian kami juga ingin membuat aplikasi pengingat sholat, azan, dan aplikasi Al-Quran sendiri seperti ini. Kemudian komunitas terakhir adalah FCU. FCU adalah Al-Fatah Cinematic Universe. Jadi ini adalah komunitas videografer dan fotografer. Nah, jadi di komunitas ini mereka mengelola YouTube channel Al-Fatah dan Instagram Al-Fatah. Oke, sampai di sini saja penjelasan saya tentang komunitas yang ada di Al-Fatah. Semoga bermanfaat bagi sekolah-sekolah yang lain. Semangat untuk menjadi guru modern, semangat untuk menjadi guru profesional. Marilah kita bersama-sama mencetak generasi yang berakhlakul karimah, berprestasi dan berwawasan global. Salam dari Al-Fatah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.